Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak semuanya. Semoga kita semua dalam keadaan sehat ya. Baik, kali ini kita akan belajar tentang perkalian bentuk aljabar. Tujuan pembelajarannya yang pertama, peserta didik dapat menyelesaikan perkalian bentuk aljabar dengan teliti. Tujuan pembelajaran yang kedua, peserta didik dapat menyelesaikan masalah nyata yang berkaitan dengan perkalian bentuk aljabar dengan cermat. Baik, untuk kalian dapat lebih memahami tentang perkalian bentuk aljabar, alangkah baiknya kalian ingat kembali sifat-sifat operasi hitung bilangan. Ada berapa? Ayo. Iya, jadi ada 3. Yang pertama ada sifat komutatif, kemudian sifat asosiatif, dan yang ketiga adalah sifat distributif. Berikut merupakan sifat-sifat operasi hitung perkalian bentuk aljabar. Yang pertama sifat komutatif atau pertukaran. Dalam sifat komutatif, apabila A dikalikan dengan B, itu hasilnya akan sama dengan B dikalikan dengan A. Itu sifat komutatif. Kemudian ada lagi sifat asosiatif atau pengelompokan. Dalam sifat asosiatif dijelaskan bahwa jika buka kurung A dikali B tutup kurung dikalikan dengan C sama dengan A dikalikan dengan buka kurung B dikali C tutup kurung. Kemudian ada lagi sifat distributif. Dalam sifat distributif atau sama saja artinya dengan penyebaran. Ketika A buka kurung B ditambah C tutup kurung sama dengan A dikalikan dengan B ditambah A dikalikan dengan C. Baik, itu merupakan sifat-sifat pada operasi hitung perkalian bentuk aljabar. Semuanya sekarang coba amati masalah berikut. Pak Thohir memiliki kebun apel yang berbentuk persegi panjang dengan ukuran panjang buka kurung X ditambah 20 tutup kurung dan lebar buka kurung X dikurang 15 tutup kurung. Luas kebun Pak Thohir itu dapat dituliskan dalam bentuk aljabar menjadi luas sama dengan panjang dikalikan lebar. Ayo ingat kembali untuk menentukan luas persegi panjang. Luas persegi panjang sama dengan panjang dikalikan dengan lebar. Iya, benar sekali. Selanjutnya, untuk mengalihkan bentuk aljabar, ada alternatif yang pertama itu dengan cara bersusun ke bawah. Perhatikan, ayo amati. Di situ bentuk aljabarnya yang pertama adalah X ditambah 20. Kemudian untuk ukuran lebarnya itu dituliskan di bawah. X dikurang 15. Selanjutnya kita kalikan. Secara berurutan dimulai dari negatif 15 dikalikan dengan positif 20. Ayo berapa hasilnya? Iya, jadi kalau positif dikalikan negatif maka hasilnya negatif, sehingga di situ hasilnya negatif 300. Kemudian negatif 15 sekarang dikalikan dengan X. Negatif kali positif, negatif lagi ya. Baik, negatif 15 dikalikan X, hasilnya adalah negatif 15X. Nah, kemudian sekarang kita kalikan X dengan 20. Sama-sama positif ya. Sehingga
Positif 20 dikalikan X hasilnya adalah 20X. Positif ya. Ya. Kemudian X dikalikan dengan X hasilnya adalah X kuadrat atau X pangkat 2. Nah, kemudian ditambahkan itu yang bersusun ke bawah. Negatif 300 turun ke bawah. Kemudian negatif 15X ditambah dengan 20X. Hasilnya ada berapa? Positif 5X. Kemudian X kuadratnya juga turun ke bawah. Sehingga luas kebun apel Pak Thohir itu adalah X pangkat 2 ditambah 5X dikurang 300. Itu ukurannya satuan luas ya. Sampai di sini anak-anak. Coba sekarang kita perhatikan masalah 2. Sebuah taman berbentuk persegi panjang. Dengan panjang, buka kurung, A ditambah 5, tutup kurung, dan lebarnya, buka kurung, A negatif 7, tutup kurung. Tentukan luas taman tersebut. Tentunya kalian masih ingat ya, untuk menentukan luas persegi panjang, yaitu panjang dikalikan dengan lebar. Baik, untuk alternatif penyelesaian, luas persegi panjang sama dengan panjang dikalikan dengan lebar. Kali ini kita akan menggunakan sifat distributif untuk menentukan hasil perkalian bentuk aljabar. Yang pertama, kita tuliskan terlebih dahulu. Panjang sama lebarnya. Sama dengan buka kurung. A ditambah 5, tutup kurung, dikalikan dengan lebarnya tadi, buka kurung, A negatif 7, tutup kurung. Itu langkah yang pertama, kita tuliskan terlebih dahulu panjang dan lebarnya. Kemudian, kita kalikan menggunakan sifat distributif. Masih ingat sifat distributif? Iya, jadi sifat distributif atau penyebaran ya. Di situ sama dengan kita ngambil A yang ada di dalam kurung, kita keluarkan, kemudian kita kalikan dengan bentuk aljabar yang kedua atau lebarnya, yaitu buka kurung A negatif 7 tutup kurung. Kemudian kita tambahkan 5, ya. 5 itu kita ambil dari bentuk aljabar yang pertama. Selanjutnya dikalikan dengan buka kurung A negatif 7 tutup kurung. Itu menggunakan sifat distributif. Berikutnya kita kalikan secara berurutan. Dimulai dari yang pertama. Sama dengan A yang ada di luar tanda kurung, kita kalikan dengan A yang ada di dalam kurung. Sehingga A dikalikan dengan A, hasilnya apa? Hasilnya adalah A kuadrat atau A pangkat 2. Kemudian kita urutan perkaliannya. Selanjutnya, A yang ada di luar kurung, kita kalikan dengan negatif 7 yang ada di dalam kurung yang pertama. A dikali negatif 7 berapa? Iya, hasilnya negatif 7A. Ya, jadi A dikalikan negatif 7 itu bukan negatif A7 ya. Karena untuk penulisan bentuk aljabar itu dengan menuliskan koefisien atau angkanya terlebih dahulu. Kemudian variabelnya di belakang ya. Di situ variabelnya adalah X. Kita lanjutkan lagi. Kemudian positif 5 dikalikan dengan A yang ada di dalam kurung kedua. Ayo, 5 dikali A berapa? Hasilnya adalah positif 5A. Ya, benar sekali. Selanjutnya, kita kalikan lagi 5 yang ada di luar kurung tadi dengan negatif 7 yang ada di dalam kurung kedua.
positif 5 dikali negatif 7, maka hasilnya adalah negatif. Negatif berapa? Negatif 35. Perhatikan bentuk aljabar tersebut. Ingat kembali suku-suku yang sejenis. Ada tidak di situ suku sejenis? Masih ingat suku sejenis? Suku sejenis adalah suku yang pangkat dan variabelnya sama. Di situ ada yang sejenis. Kalau suku sejenis itu berarti bisa dioperasikan. Yang mana? Yang sejenis adalah negatif 7A dengan positif 5A. Itu namanya suku sejenis, ya. Kemudian hasil akhirnya menjadi sama dengan buka kurung A pangkat 2 negatif 2A negatif 35 satuan luas. Sampai di sini paham ya anak-anak semuanya? Selanjutnya ada hal-hal yang perlu diperhatikan dalam perkalian bentuk aljabar, yaitu sebagai berikut. Yang A, perkalian suku tunggal dengan suku tunggal dilakukan dengan mengalihkan koefisien dengan koefisien, kemudian variabel dikalikan dengan variabel. Contohnya 2A dikalikan dengan 2A, maka hasilnya sama dengan, ayo koefisiennya yang mana? Koefisiennya itu berupa angka, ya, angka sebelum variabel. Di situ 2 dengan 2, sehingga 2 dikalikan 2 hasilnya adalah 4. Kemudian variabelnya apa? Variabelnya biasanya berupa huruf. Di situ variabelnya adalah A. A dikalikan A, maka hasilnya A pangkat 2. Sehingga 2A dikalikan dengan 2A, hasilnya menjadi 4A pangkat 2. Paham ya? Oke, kita lanjutkan. Sekarang yang B. Perkalian konstanta dengan bentuk aljabar. Contoh, di situ akan dikalikan konstantanya 4, kemudian dikalikan yang ada di dalam kurung 3A ditambah 2 tutup kurung. Maka langkah yang pertama adalah kita kalikan terlebih dahulu angka 4 yang ada di luar tanda kurung, kita kalikan dengan 3A yang ada di dalam kurung. 4 kali 3 berapa? 12. Kemudian ada variabelnya tidak? Ada, yaitu A. Sehingga 4 kali 3A hasilnya adalah 12A. Kemudian kita kalikan 4 dengan positif 2 yang ada di dalam kurung. 4 dikali 2 hasilnya 8. Sehingga di situ positif 8. Hasil akhirnya 12A ditambah 8. Kemudian untuk yang C, perkalian bentuk aljabar dengan bentuk aljabar. Contohnya, tadi sudah dijelaskan bahwa untuk mengalihkan bentuk aljabar dengan bentuk aljabar itu ada beberapa cara. Yang sudah dijelaskan tadi adalah dengan cara bersusun ke bawah. Kemudian apalagi? Dengan sifat distributif. Iya, benar sekali. Di sini menggunakan sifat distributif. Akan dikalikan X ditambah 3 dikalikan dengan X dikurang 2. Di situ menggunakan sifat distributif. Sama dengan X-nya dikeluarkan, kemudian dalam kurung kita ngambil bentuk aljabar yang kedua. X dikurang 2 tutup kurung ditambah 3 kita ambil dari bentuk aljabar yang pertama, kemudian buka kurung, kita
kita ngambil bentuk aljabar yang kedua. X dikurang 2, tutup kurung. Selanjutnya kita kalikan secara berurutan seperti yang pada contoh B. Yang pertama, X kita kalikan dengan X yang ada di dalam kurung. Hasilnya X pangkat 2. Berikutnya masih sama berurutan, yaitu X dikalikan negatif 2, yaitu negatif 2X. Kemudian ditambah 3 kali X, hasilnya 3X. Kemudian 3 dikalikan negatif 2, hasilnya negatif 6. Nah, hasil akhirnya karena di situ ada yang sejenis, maka bisa disederhanakan. Hasil akhir sama dengan X pangkat 2. Di situ suku yang sejenis adalah negatif 2X ditambah 3X. Hasilnya berapa? Positif 1X, ya. Karena positif 1X koefisiennya 1, maka cukup ditulis X saja. Sehingga di situ positif X kemudian dikurang 6. Itu hasil akhir dari perkalian bentuk aljabar tersebut.